Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faris Fadila Fajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengenalkan kepada kalian para penonton mengenai materi tentang seni keramik dan juga praktik berkarya dengan seni keramik. Konten materi yang kali ini saya upload merupakan media pembelajaran seni rupa yang ditujukan untuk anak-anak dengan fase F, yakni para remaja yang duduk di bangku sekolah menengah atas atau berada di jenjang SMA. Melalui konten ini, saya akan memberikan informasi dan materi yang akan mudah untuk kalian pahami, seperti adanya materi pengenalan dasar hingga tahap eksplorasi yang akan mempermudah kalian untuk menguasai dan mendemonstrasikan apa yang telah diajarkan secara langsung. Oleh karena itu, mari kita masuk pada inti materi, yakni seni keramik. Pertama-tama, apa itu seni keramik? Jadi seni keramik ini merupakan seni rupa terapan 3 dimensi yang biasa diimplementasikan menjadi berbagai macam perabotan rumah seperti gelas, piring, guci, hiasan dinding, patung, maupun berbagai furniture lainnya. Keramik merupakan istilah yang menjelaskan tentang sebuah produk yang berbahan dasar tanah liat, kemudian dibentuk dengan teknik tertentu sehingga terciptalah benda sesuai dengan keinginan orang yang membentuknya. Benda yang terbuat dari tanah liat ini akan disebut keramik setelah melalui proses pembakaran dengan suhu tinggi yang akan memberikan kematangan pada benda keramik tersebut. Lalu bagaimana sejarah perkembangan seni keramik di Indonesia? Di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Diperkirakan rentan waktunya mulai dari 2500 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi. Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara, berupa pengetahuan tentang kelautan, pertanian, hingga peternakan. Kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Awalnya, manusia membuat alat bantu untuk kebutuhan hidupnya, mulai dari membuat kapak dari batu. Seperti di Sumatera ditemukan pecahan-pecahan beriuk belanga di bukit kulit kerang. Di Indonesia, pembuatan keramik secara sungguh-sungguh baru dimulai pada tahun 1956. Pada tahun tersebut, pemerintah mulai turun tangan dengan mendirikan pabrik-pabrik keramik yang agak besar, yaitu di Tanjung Pandan, Leret, Purwokerto, Mayong, Malang, dan Tulungagung. Berikut terlampir foto-foto yang merupakan karya peninggalan prasejarah dari adanya seni keramik. Yang pertama, ada tembikar-tembikar yang ditemukan di situs Batu Jaya. Lalu yang kedua, ada fragmen terakota yang ditemukan di situs Batu Jaya. Lalu yang ketiga, ada bentuk kepala yang terbuat dari terakota pada peninggalan abad ke-10. Lalu apa saja sih fungsi dari adanya seni keramik? Fungsi dari adanya seni keramik ada dua, yakni sebagai benda terapan dan juga benda dekorasi. Fungsi keramik sebagai benda terapan yakni sebuah hasil karya seni yang tidak hanya digunakan sebagai pajangan atau dekorasi saja, melainkan jenis karya seni kriya ini dibuat dengan lebih mengutamakan kegunaannya sebagai benda yang bisa dipakai, seperti misalnya piring, cangkir, vas bunga, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, sebagai fungsi dekorasi. Sebagai sebuah produk seni, fungsi utama dari seni yang terbuat dari keramik ini tentu saja untuk digunakan sebagai dekorasi, seperti untuk mempercantik dekorasi ruangan agar lebih artistik. Oke, sebelumnya kita sudah mengetahui nih ya pengertian dasar seni keramik, sejarah perkembangan seni keramik di Indonesia, hingga fungsi dari adanya seni keramik. Oleh karena itu, kita akan berlanjut pada materi teknik-teknik dalam membuat seni keramik. Materi teknik ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi kalian dalam berkarya atau membuat kerajinan dari seni keramik. Teknik membuat keramik ada 5 diantaranya, ada teknik pijat atau teknik pinch. Merupakan teknik pembentukan badan keramik secara manual. Caranya, tanah liat dipijat atau ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang dipinkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Lalu yang kedua, ada teknik pilin atau coil. Merupakan cara membentuk tanah liat dengan bentuk dasar tanah liat yang dipilin atau dibentuk seperti tali. Cara melakukan teknik ini adalah segumpal tanah liat dibentuk pilinan dengan kedua telapak tangan. Ukuran tiap pilinan disesuaikan dengan ukuran yang Anda inginkan. Ketiga, ada teknik putar. Teknik putar sudah sangat sering diterapkan oleh para pengrajin keramik. Cara pembuatannya dengan tanah liat ditaruh di atas meja putar. Secara perlahan meja diputar sambil menekan tanah liat tersebut sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Lalu yang keempat, ada teknik lempengan atau slab. Teknik lempengan atau slab adalah teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan digunakan untuk membuat karya keramik yang membentuk persegi atau silinder.
Lalu yang kelima ada teknik cetak. Penerapan teknik cetak ini dilakukan dengan membuat cetakan dari bentuk kain terlebih dahulu. Kemudian tanah liat bisa ditekan atau press untuk cetak padat serta menggunakan cor untuk cetak basah. Lalu mengenai bahannya seperti tanah liat, apakah ada jenis-jenisnya tersendiri? Tentu saja ada, mari kita bahas dengan seksama. Jadi tanah liat atau lempung merupakan tanah dengan kadar lempung yang tinggi dan berasal dari pelapukan kerak bumi. Ciri-ciri tanah liat yakni sulit menyerap air, teksturnya lengket, dan mudah menyatu antar butiran. Berikut ini jenis-jenis tanah liat, diantaranya ada. Yang pertama ada tanah liat earthenware. Tanah liat earthenware atau tanah liat gerabah adalah jenis yang paling umum ditemukan. Tanah ini sangat elastis atau mudah dibentuk dan cukup lengket. Warna khas material ini saat lembab adalah merah, orange, kuning, dan abu-abu muda. Lalu yang kedua ada tanah liat batu atau stoneware. Adalah tanah liat yang juga mudah dibentuk dan seringnya berwarna abu-abu saat lembab. Memiliki warna abu-abu terang, tanah jenis stoneware ini bisa berubah menjadi warna abu-abu netral ketika ia menjadi sedikit lembab. Yang ketiga ada tanah liat bola atau ball clays. Tanah liat jenis ini bertekstur sangat halus. Jenis ini bisa sangat elastis karena mengandung sedikit pengotor mineral dan dapat mencapai kekerasan maksimum jika dibakar pada suhu 1300 derajat Celcius. Saat lembab, warnanya akan menjadi abu-abu gelap dan ketika matang menjadi warna abu-abu muda atau terang. Lalu yang keempat ada tanah liat api. Tanah liat api sering memiliki tekstur berbintik-bintik yang indah saat dibakar. Tanah jenis ini juga sangat bervariasi dalam karakteristiknya. Meskipun relatif bebas dari kotoran mineral, mereka cenderung memiliki bintik-bintik besi yang memberikan penampilan berbintik-bintik saat dibakar. Lalu yang kelima ada tanah liat kaolin atau porselen. Saat lembab mereka akan berwarna abu-abu muda dan akan menyala dalam kisaran dari abu-abu yang sangat terang hingga hampir putih. Tanah kaolin hampir tidak elastis seperti jenis lainnya dan sulit untuk dibentuk. Tanah kaolin akan mencapai titik matang pada suhu pembakaran sekitar 1800 derajat Celcius. Itu tadi merupakan jenis-jenis tanah liat. Perlu diingat bahwa setiap daerah memiliki ciri khas tanah serta karakteristik tanah yang berbeda-beda, sehingga untuk jenis-jenis tanah liat masih ada banyak lagi di luar sana. Dan yang terakhir kita akan beranjak pada materi alat dan bahan yang umum digunakan oleh para pengrajin dalam berkarya seni keramik. Di antaranya ada yang pertama meja putar berbentuk lingkaran atau silinder untuk membuat keramik. Biasanya digunakan untuk memudahkan pengrajin dalam membuat keramik atau gerabah. Lalu yang kedua ada kayu penggiling untuk membentuk lempengan tanah liat atau bisa juga dengan menggunakan botol bekas yang memiliki permukaan halus. Yang ketiga ada tali pemotong untuk mengambil tanah liat yang masih dalam keadaan basah dari meja putar atau untuk memotong tanah liat agar lebih rapi. Cetakan. Biasanya penggunaan alat cetak ini bertujuan untuk mencetak keramik yang diinginkan dengan jumlah yang banyak agar lebih menghemat waktu. Lalu ada pisau pahat, fungsinya untuk membuat hiasan hingga tekstur pada permukaan keramik. Butsir untuk membantu membentuk tanah liat, dan yang terakhir itu tungku pembakaran untuk membakar keramik yang sebelumnya sudah dikeringkan dan hasilnya dapat memiliki nilai guna, estetika, hingga nilai jual. Nah, sampai sini kita sudah mengenal alat dan bahan yang umum digunakan dalam membuat karya seni keramik. Namun beberapa di antaranya memang sulit untuk kita gunakan, seperti meja putar yang biasanya digunakan untuk membantu membuat mangkuk dengan bentuk lingkaran yang sempurna. Tetapi saya punya tips yang sekaligus akan menjadi latihan dasar bagi kalian dalam membuat seni keramik, yakni kita akan membuat mangkuk koil. Mangkuk koil merupakan cara membuat mangkuk dengan teknik pilin atau koil, dengan membentuk dan menerapkan motif dari tanah liat ke dalam cetakan mangkuk untuk membuat mangkuk yang berpola dan juga bermotif. Untuk itu kalian akan menyaksikan terlebih dulu video demonstrasi dari saya dalam berkarya atau membuat seni keramik mangkuk koil yang diiringi dengan langkah-langkah pembuatan yang juga bisa kalian praktikkan di rumah. Selamat menyaksikan dan harap untuk diperhatikan, diamati, serta dipahami. Terima kasih.
Nah, namun perlu diingat, karena karya mangkok oil yang kita buat pada kesempatan kali ini tidak memasuki proses pembakaran terlebih dulu, maka kalian tidak dapat menggunakannya sebagai wadah makanan ataupun minuman. Karena ketika tanah belum sepenuhnya matang, akan ditakutkan tanah tersebut menjadi lembab dan dapat kembali ke kondisi seperti semula. Namun, alternatif lainnya agar karya kalian tetap bisa digunakan, yakni kalian dapat menggunakannya sebagai wadah untuk benda-benda kecil agar tidak mudah hilang, dengan tetap memperhatikan kondisi kelembapan tempat peletakannya. Mungkin itu saja materi mengenai seni keramik membuat mangkok oil yang dapat saya sampaikan kepada kalian dalam kesempatan atau konten video kali ini. Selamat berkarya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.